my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah seputar leopard gecko. Pada video kali ini kawanku, saya ingin membahas leopard gecko yang sedang mengalami egg binding. Bahasa gampangnya menurut saya supaya gampang dicerna oleh kawanku semuanya, yaitu telur leopard gecko itu mengeras di dalam perutnya sehingga leopard gecko tidak bisa mengeluarkan telur tersebut. Bisa dibilang bahasa di leopard gecko yaitu egg binding. Oke kawanku, sebelum pembahasan ini saya mulai, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan channel. Tidak lupa juga saya sampaikan, di 1000 subscriber nanti akan saya adakan giveaway yang ketiga, dan hadiahnya pun sangat menarik untuk para pemenangnya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk pada pembahasannya. Oke kawanku, kita lanjut saja. Nah sebenarnya ini bukan pembahasan, sebenarnya bisa dibilang oleh saya itu pembahasan ya, dan juga nanti juga akan saya praktekkan bagaimana mengatasi leopard gecko yang sedang egg binding. Sebenarnya sebelumnya saya mohon maaf ke kawanku semuanya, karena saya itu jarak pembuatan konten saya itu agak jauh, karena saya juga sibuk kawanku dengan pekerjaan lainnya. Jadi saya itu membuatkan konten agak jauh jaraknya. Nah di hadapan kawanku sudah terlihat satu sampel saja leopard gecko yang sedang bermasalah. Saya sebenarnya sedih, tapi tidak sedih-sedih amat. Tapi dibilang sedih iya, tapi sedikit. Goblok. Oke, kayak gitu. Lah sampelnya hanya satu kawanku. Lah sampel ini leopard gecko yang sedang bermasalah ya, yang mengalami egg binding, telur itu gak bisa keluar, sehingga apa, saya pun juga tidak tahu sebenarnya ini pernah nelor. Saya kira ini hanya nelor satu butir saja, saking saya sibuknya saya gak memeriksa di perutnya. Tapi ya 2 hari yang lalu saya coba periksa, ternyata kenapa gecko ini kok gak mau makan, sampai visualnya pun sangat-sangat kurus sekali kayak gitu lah. Ini sangat disayangkan kawanku, karena ini jenisnya itu Super Snow Eclipse pahit ya. Kawanku sendiri bisa perhatikan kalau apa namanya ya, ekornya pun sangat-sangat kecil kawanku. Lah ekornya kecil banget lah, ini seperti ini, nggak gendut ekornya kayak gitu. Lah ini mengalami egg binding. Nah nanti akan saya kasih tahu caranya itu bagaimana ya, karena saya sendiri tidak tahu kalau ini egg binding, ternyata ada satu telur yang tersisa di dalamnya. Oke lah, kalau penampakan egg binding itu seperti ini kawanku. Nah tunggu ya, nah ini ekornya kecil seperti ini, udah ada kerutan ini kawanku. Ini udah gak mau makan ya, mungkin kesakitan di dalam perutnya kayak gitu lah. Kalau egg binding nih seperti ini. Nah sih ya, lah ini terlihat warna putih di sini kawanku. Lah ini nih lah ya, geckonya memang nggak mau diem kawanku. Lah ini terlihat warna putih kawanku. Lah ini udah keras, ditekan seperti ini udah keras kayak gitu. Lah otomatis gecko itu kalau mengeluarkan telurnya, posisi telur itu agak lunak. Nanti lama-lama kalau udah ada di dalam kokopit ataupun media-media gecko bertelur, itu nanti akan mengeras dengan sendirinya, barulah kita tangani kayak gitu. Kalau pas mengeras di dalam perut seperti ini, gecko itu kesulitan untuk mengeluarkannya kayak gitu. Oke kawanku, lah ini telur, ini yang warna putih ini telur kawanku, ini udah keras banget. Nah saya kurang tahu, saya tidak tahu sebenarnya kalau ini egg binding ya. Jadi akan saya tangani dengan
dan dengan cara mengoperasinya. Oke, sebenarnya harus butuh teman, tapi gak apa-apa, akan saya coba sendirian ya. Nah seperti ini lah, penyebab egg binding itu kawanku banyak sekali sebenarnya, tapi dari saya pribadi, saya tidak mau memvonis penyebabnya itu gara-gara gecko ovulasi masih usia 7 bulan ataupun 6 bulan lalu langsung dikawinkan. Saya tidak bisa memvonis seperti itu. Karena apa? Saya sendiri mempunyai banyak leopard gecko, walaupun visualnya kecil ya, ovulasi usia 6 bulan 7 bulan saya kawinkan aja, malah semuanya itu dia nelor dengan sempurna, dia nelor dengan normal ya, dan anaknya pun sampai klat ke-9 itu netes semua kayak gitu. Jadi saya gak mau memvonis egg binding ini gara-gara gecko yang ovulasi usia dini ya, usia 6 bulan, kadang ada yang 7 bulan kayak gitu, ditambah visualnya kecil langsung kita kawinkan. Saya gak mau memvonis seperti itu, karena saya sendiri semuanya saya serahkan ke leopard gecko-nya. Oke, saya punya gecko kecil, udah badannya kecil, visualnya kecil, ovulasi usia 6 bulan setengah, saya kawinkan aja, saya hajar aja, tapi aman-aman aja kayak gitu. Oke, tapi semuanya ya terserah leopard gecko-nya lah. Menurut saya hanya merawatnya dan mengembangbiakannya. Ya sebenarnya sih sedih kawanku seperti ini, karena ini pit ya, tapi malah egg binding saya gak tahu kalau ini egg binding, ekornya udah kurus gak mau makan seperti ini. Oke lah, kita langsung saja operasi leopard gecko ini ya, kawanku bisa saksikan sendiri. Oke lanjut kawanku. Nah sebelum saya mengoperasinya ya, ini saya kasih tahu kondisi kandangnya ya. Saya memang penasaran kenapa kandang ini banyak peta Amerikanya seperti ini. Kayak gitu. Lah ternyata ini egg binding, saya baru tahu. Lah kotorannya juga seperti ini kawanku. Ini udah kotoran nggak normal, kotoran gecko sakit udah seperti ini kayak gitu. Oke, yang dibutuhkan kalau kita mau operasi tuh kawanku hanya suntikan aja. Saya pakai ini. Sebenarnya banyak sekali sudah dijelaskan oleh para breeder di YouTube-nya ya, mengatasi egg binding, tapi banyak cara juga. Breeder itu caranya masing-masing itu berbeda. Ada yang pakai obat-obatan, ada yang pakai suntikan. Kalau saya pribadi sih lebih nekat pakai suntikan kayak gitu. Karena apa? Ini udah yang pertama gecko saya egg binding, dan saya pun tidak tahu kalau dia egg binding. Kapan hari memang saya membantu teman saya, gecko-nya itu egg binding, dengan cara disedot ya, dengan cara disedot telur yang udah mengeras di dalamnya. Kalau kawanku kurang paham disedot yang bagaimana ya, kan saya jelaskan lah ini. Nah ini kawanku, nah ini kan ada telur nih, ini ada telur yang udah mengeras di dalam ya. Nah ini mengeras di dalam, otomatis di dalam telur ini yang warna keputihan ini kawanku, ini kan ada cairan embrio di dalamnya. Berhubung dia udah usianya tua di dalam perut, mengeras di dalam perut cangkangnya, gecko kan gak bisa ngeluarin. Nah jadi nanti akan saya tusuk di bagian sini ya, di bagian sini, dan saya akan sedot isi telurnya. Yang disedot itu isi telurnya, cairan embrio yang ada di dalam telur yang masih nandon ya, yang masih nandon di dalam perut leopard gecko ini. Saya akan coba nganu sendirian ya, operasi sendirian. Kapan hari saya mengoperasi punya teman saya itu dibantu sebenarnya, supaya saya enak nusuknya di area perut ini. Nah kita juga harus hati-hati ketika menusuk kawanku, menusuk yang area telur ini, jangan pas tusuk di area sini. Ini kan nggak ada telurnya, ini lembut ini. Nah oke, kalau ini ada telurnya nih, keras nih. Nah ini ada telur yang nandon di dalam, nggak keluar. Nah di sini yang kita harus tusuk di warna putih ini, lalu kita sedot nanti. Oke, kita langsung saja kawanku ya, kita operasi aja. Nah saya akan pegang seperti ini. Tunggu kawanku, mohon bersabar ya, mohon bersabar kawanku. Karena apa? Ini sangat-sangat, nah seperti ini kawanku, udah kelihatan kan, udah kelihatan telurnya di sini. Nah ini
Kita butuh jarum suntik aja yang steril, yang baru beli ya. Nah ini telur lah, kita tusuk di sini kawanku sebenarnya. Oke, saya akan arahkan di sini ya. Kita tusuk di sini, gak usah ragu. Nah, ini sudah masuk di sini kawanku. Nah, kita sedot aja. Nah, terus kita sedot isi telurnya. Nah, itu kawanku, itu udah keluar isi telurnya. Nah, ini si telurnya kawanku lah, cairan embrionya ini kayak gitu. Bisa kawanku lihat ya. Nah ini telurnya lah isinya. Nah otomatis di dalam perut ini kawanku ini udah kempes lagi. Nah ini udah kempes. Nah nggak kenceng kayak tadi. Ini isinya. Nah selanjutnya apa yang harus kita tunggu? Kita buang dulu ya. Oke. Nah si kawanku ini masih dibuang. Nih udah saya buang ya. Nah ini gikunya. Nah, pertama kalau kita udah melakukan cara seperti ini kawanku ya, kita harus pasrah dong ya, gak usah eman ya, yang penting kita menolongnya sudah kayak gitu. Kalau dibiarin egg binding tadi ya, telurnya dibiarin di dalam ya, tinggal nunggu matinya aja kawanku kayak gitu. Oke, nah ini biarkan aja seperti ini, aman-aman aja kok ya. Kita tunggu sehari, 2 hari sampai 3 hari ya. Nanti gecko ini akan mengeluarkan telurnya kalau dia masih mampu mengeluarkan telurnya dengan kondisi dia kurus seperti ini. Kalau dia udah gak mampu, sudah kita pasrah aja ya. Oke, yang penting kita udah menanganinya kayak gitu. Nah ini kan sekali lagi nih saya kasih tahu lah, ini udah kempes. Nah ini udah kempes. Nah berhubung ini udah kempes ya, insya Allah ya, kalau masih ada rezeki ya, gecko ini akan mampu mengeluarkan telurnya dari kelaminnya karena udah kempes. Yang masih kenceng dia tuh gak mampu, lubangnya aja segini kayak gitu, lubang kelaminnya ya kecil seperti ini. Waktu dia nelor ya, biasanya gecko tuh telurnya itu lembut, nanti kalau udah keluar nanti mengeras sendiri di laying egg itu. Kalau udah keras di dalam perut mau ngeluarin bagaimana? Oke, kayak gitu. Lainnya tunggu aja kawanku sekitar 1 hari sampai 3 hari ya, kayak gitu ya. Waduh, goblok. Lah itu tunggu aja, aman kok, walaupun udah ditusuk aman kok kayak gitu, asalkan beli yang steril. Oke, kita tunggu selama 3 hari nanti lah. Nanti akan saya kasih video kelanjutannya ketika dia udah ngeluarin telurnya, ataupun video kelanjutannya kalau dia udah bener-bener gak bisa ngeluarin telurnya, dia matilah ya, saya akan juga buatkan video kelanjutannya di part keduanya. Oke, kayak gitu. Mungkin hanya sekian kawanku ya, masalah mengatasi leopard gecko yang egg binding ya. Sebenarnya saya sedih karena ini jenisnya pit kayak gitu, kok malah egg binding. Saya juga gak tahu ya, karena saya gak mengeceknya. Sebenarnya ini kesalahan saya sebenarnya. Oke, sebelum video ini saya akhiri, tidak ada salahnya kawanku semuanya ya, bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cendekiawan Channel. Tidak lupa juga saya sampaikan, di 1000 subscriber nanti akan saya adakan giveaway yang ketiga, dan hadiahnya pun sangat-sangat menarik. Oke kawanku, salam pencinta gecko Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.